Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 merayakan Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Injil adalah Lukas bab 17 ayat 7 hingga 10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seekor hamba, yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil mengajarkan tentang teladan kerendahan hati. Sebelum saya lupa pakai kopi rohani. Salah satu hal yang sulit untuk dilakukan adalah menjadi pribadi yang rendah hati. Mengapa demikian? Setiap manusia memiliki tingkat ego yang berbeda-beda. Ego inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa orang sulit untuk menjadi rendah hati. Hal tersebut merambat menjadi gengsi. Ketika gengsi sudah mulai merajalela, orang tidak kenal lagi kerendahan hati. Namun, Yesus mengajak untuk berani menjadi pribadi yang rendah hati. Yesuslah sang teladan kerendahan hati. Ia diludahi, ditendang, diinjak-injak, dan difitnah. Ini merupakan bukti kerendahan hati yang paling mendalam dari seorang manusia. Santa Teresia Benedikta dari Salib adalah salah satu santa yang berani meneladan salib Kristus. Ia rela menjadi salah satu korban kekejaman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dengan kebenaran iman dan keadilan bersama orang sebangsanya, ia menghadapi situasi dengan sikap kerendahan hati melawan ego diri. Beranikah kita mengorbankan apa yang kita miliki demi kebenaran dan keadilan bersama? Untuk renungan ini juga mengajarkan tentang kesetiaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki keinginan untuk menjadi hamba. Mendengar kata hamba saja, itu sudah tidak terasa enak, apalagi menjadi hamba. Hal ini dapat dipahami bahwa menjadi hamba merupakan posisi terendah dalam strata sosial masyarakat. Namun, mengapa dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya, terutama kita semua, untuk bertindak sebagai seorang hamba? Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, sesungguhnya dengan gambaran seorang hamba dalam Injil hari ini, Tuhan menghendaki agar kita dapat bertindak seperti hamba yang tahu untuk menghormati tuannya. Setelah ia pulang dari ladang, ia melayani tuannya. Hal itu merupakan bentuk menghormati tuannya. Selain itu, hal lain yang dapat dipelajari bahwa kita dapat membawa diri dengan baik. Orang yang tahu membawa diri tentu akan menempatkan diri juga dalam situasi apapun. Ia tahu mana yang berkenan dan yang tidak disukai oleh orang lain. Ia juga tahu mana yang harus dikerjakan dan mana hal yang tidak perlu dikerjakan. Orang yang tahu membawa diri juga melakukan hal yang baik dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. Selain itu, kita semua diajarkan untuk sadar diri. Sehebat apapun kita, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, dan kekuasaan yang kita miliki, kita semua tetap semua tetap berstatus sama di hadapan Tuhan. Melalui Injil pada hari ini, marilah kita semua berusaha agar dapat bertindak bijaksana dengan tetap setia akan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita dituntut untuk berjuang agar masing-masing kita dapat menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama. Semua tugas yang kita emban itu mulia, namun akan menjadi lebih mulia di hadapan Tuhan jika kita melakukan dengan jujur dan setia. Kita juga hendaknya selalu menanamkan spiritualitas seorang hamba yang baik di hadapan Tuhan. Seorang hamba selalu berusaha menjaga sikap dan kerendahan hati. Karakter yang penuh rasa hormat pada tuannya hendaknya menjadi sikap semua makhluk kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.